Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga anak ibu dalam keadaan sehat dan selalu tetap menjaga kesehatan. Baik, kita akan melanjutkan materi selanjutnya di mata pelajaran ekonomi bisnis di kelas 10 administrasi perkantoran. Materinya yaitu di KD 3.2 menganalisis kelangkaan atau hubungan antara sumber daya dengan kebutuhan manusia. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat memahami kelangkaan dan kebutuhan manusia. Siswa dapat mengetahui contoh-contoh kebutuhan manusia. Apa itu kelangkaan? Nah, lihat foto di slide ini. Banyak masyarakat mengantri untuk mendapatkan sumber air. Sumber air adalah salah satu faktor dari masalah kelangkaan karena air adalah kebutuhan hidup manusia. Nah, jadi apa arti dari kelangkaan? Kelangkaan adalah kondisi ketika sumber daya ekonomi terbatas untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan kebutuhan manusia tak terbatas. Apa penyebab kelangkaan? Masker habis, hand sanitizer habis. Nah, itu salah satu kondisi yang sedang kita jalani sekarang. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita sangat membutuhkan masker, kita sangat membutuhkan hand sanitizer untuk kebutuhan kesehatan kita. Nah, jadi penyebab dari terjadinya masker habis dan hand sanitizer habis itu salah satu dari kelangkaan. Nah, tapi sekarang masyarakat sudah pintar, mereka sudah membuat sendiri masker, sudah membuat sendiri hand sanitizer. Jadi penyebab dari kelangkaan yang pertama, keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Yang terakhir, peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan manusia tak terbatas. Manusia harus memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Serta hasrat ini timbul dalam diri manusia jika tidak terpenuhi, mempengaruhi kelangkaan hidupnya. Macam-macam kebutuhan. Yang pertama menurut intensitasnya, yang kedua menurut sifatnya, yang ketiga menurut waktu, yang terakhir menurut subjek. Oke, kita bahas satu persatu. Menurut intensitasnya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama primer. Primer contohnya sandang, pangan, papan, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal. Yang kedua sekunder. Sekunder adalah kebutuhan kedua setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Yaitu contohnya apa? Perabotan rumah tangga, televisi, handphone. Dan yang ketiga tersier. Tersier adalah kebutuhan yang terakhir yang sudah terpenuhi, kebutuhan pokok, kebutuhan yang kedua, dan kebutuhan terakhir adalah tersier. Kita bisa membeli mobil, emas, dan barang mewah lainnya. Nah, yang kedua, menurut sifatnya. Yang pertama, jasmani. Fisik kita harus kita penuhi untuk menjadi sehat. Kita harus sehat bisa beraktivitas. Yang kedua, rohani. Selain fisik, jadi batin kita, rohani kita juga harus terpenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, yaitu menurut waktu. Saat sekarang dan saat yang akan datang dan tak terduga sepanjang masa. Dan yang terakhir menurut subjeknya. Terbagi menjadi 2, yaitu individu, perorangan, dan kelompok. Nah, mungkin
Itu saja materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga anak Ibu bisa memahaminya dan tetap jaga kesehatan, tetap ikuti peraturan pemerintah untuk memutus rantai COVID-19. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK.